Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedang Tien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Ada sebagian yang bertanya, apa bedanya antara wasilah dan tawasul? Apakah berbeda ataukah bagaimana? Nah, sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwasannya wasilah adalah ibarat tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya ada pada manusia pembawanya. Ini yang diibaratkan sebagai wasilah. Yang ini adalah nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasa. Jadi nur yang berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Ini adalah nurnya Allah Ta'ala, karena turun daripada sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana matahari yang sampai ke dunia adalah sinarnya. Nah, sinar inilah yang kami sebut tadi ibaratnya adalah tali, atau sinar ini selalu berkekalan dengan mataharinya, tidak pernah bercerai-berai. Nah, sebenarnya sinar ini atau nurnya ini adalah utusannya Allah Ta'ala, atau yang biasa kami sebutlah Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, jika Allah itu Maha Nur, maka yang turun daripada sisinya adalah nurnya. Jadi nur ini mewakili daripada Allah Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan wasilah atau nurun ala nur, yadillahu linurihi mayasa. Nah, nur ini menempati wadah seorang manusia di dunia. Jadi wasilah ini adalah tali kodim. Tali kodim itu nurun ala nur, yadillahu linurihi mayasa, yang ujung satunya ada pada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ujung satunya di alam dunia yang ada pada manusia sang pembawanya. Ini adalah dua dimensi yang berbeda. Jadi wasilah adalah tali kodim antara yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya di alam dunia dibawa oleh seorang manusia yang dikehendakinya sebagai utusannya. Nah, karena apa? Nur yang turun daripada si Allah Ta'ala ini disebut dengan utusan Allah, karena datang daripada yang mengutus, atau yang biasa disebut dengan Rasulullah. Jadi nur inilah yang disebut dengan Rasulullah. Nah, nur ini menempati wadah seorang manusia di dunia, maka disebut dengan Rasulullah Muhammad, karena menempati wadah zahiriyah Nabi Muhammad. Jadi bedanya antara Rasulullah dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah adalah sebagai zahiriyah manusianya, sedangkan Rasulullah itu adalah potensi nur yang turun daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wasilah itu adalah tali kodim, nurin ala nur, atau nur Allah Ta'ala itu sendiri, atau Rasulullah
yang ujung satunya kepada Allah Ta'ala, ujung satunya kepada manusianya. Nah, ini disebut dengan wasilah atau tali kodim atau sinarnya matahari itu. Nah, tentunya sinar ini tidak pernah bercerai-berai dengan mataharinya. Begitu pula dengan Rasulullah atau nurnya, tidak akan pernah bercerai-berai dengan maha nurnya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, jadi sampai kapanpun jika kita menganggap itu ada matahari, pasti kita tidak akan pernah mengingkari sinarnya. Benar? Tak mungkin kita akan mengakui matahari tetapi mengingkari sinarnya, kan tidak mungkin. Karena tak mungkin kita bisa melihat matahari tanpa sinarnya. Begitu juga kita manusia tidak mungkin mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan atau Tuhan di ujung akhir tinggi jika kita mengingkari utusannya atau rasulnya. Nah, artinya jika kita semuanya mengakui adanya Tuhan, pasti kita akan mengakui adanya utusannya atau rasulnya. Sebagaimana di Al-Quran disampaikan di At-Taubah 28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu pada zamanmu. Sungguh berat rasanya mengharap keimanan bagimu, keselamatan bagimu dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Ini adalah ayat yang mengatakan bahwa setiap zaman itu ada seorang rasul di tengah-tengah kaumnya, di zaman kaumnya itu sendiri. Nah, ini artinya rasul itu akan selalu ada. Karena apa? Rasulullah itu tidak akan pernah bercerai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat matahari bercerai-berai dengan sinarnya, itu tak mungkin. Itulah mengapa juga di dalam bersaksi bersyahadat itu tidak pernah terpisah antara kalimat satu dan kalimat yang dua. Nah, jadi wasilah itu adalah nurun ala nur atau tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya ada pada manusianya atau kekasihnya sebagai utusannya yang di dunia. Jadi tidak mungkin bisa bertemu dengan wasilah atau mengerti tentang wasilah jika tidak bertemu dengan sang pembawa wasilah. Nah, sang pembawa wasilah inilah yang ada pada setiap zaman, dan ini hanya seorang. Nah, ini yang sulit. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, wasilah ini disebut dengan nur ala nur atau Rasulullah atau Nur Muhammad karena menempati zahiriyah manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, sehingga disebut dengan Rasulullah Muhammad. Sebelum nur ini menempati Rasulullah Muhammad atau Nur Muhammad, dulunya menempati Nabi Isa. Nah, sebutan wasilahnya itu, nurnya itu disebut dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu pun sama yang tadi kami bilang, bahwasanya tali yang ujung satunya ada pada Tuhan Bapa dan tali ujung satunya ada pada manusianya atau yang disebut dengan Isa atau Yesus. Jadi antara Yesus dan Tuhan Bapa itu ada tali penghubung yang itu disebut dengan Roh Kudus. Nah, begitu juga dengan sebelum-sebelumnya. Ada yang disebut dengan Atman, ada yang disebut dengan Siddhartha Gautama, ataupun ada dengan guru sejati. Nah, itu sebutan-sebutan tali wasilah yang menyambungkan antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi manusia pembawa tali wasilah ini fungsinya itu bukan pengantar, tapi penghantar. Jadi jangan sampai kita kita seakan-akan itu berdua itu melewati calo. Bukan, ini bukan calo,
ini bukan perantara, ini bukan calo, tetapi ini adalah penghantar. Ibarat sebuah kabel, nah yang di dalamnya ada kabelnya yang bermuatan listrik dari ujung atas dan ujung bawah, maka ketika kita sentuh dalamnya kabel itu pasti otomatis akan terkena energi listrik. Nah, itu yang disebut dengan penghantar. Jadi bukan perantara atau calo, ini adalah penghantar. Penghantar itu sifatnya hubungannya langsung, jadi tidak ada jeda atau apapun. Nah, itu yang disebut dengan penghantar. Nah, jadi untuk bisa bertemu dengan wasilah, pastinya bertemu dengan sang pembawa wasilah, yang di akhir zaman ini disebut dengan al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, kendaraannya, serta adaptasinya dalam mengenal akan Allah Ta'ala dan beribadah akan Allah Ta'ala. Itu jadi ada seorang pembawa wasilah ini, tentunya hanya itu yang akan disampaikannya. Nah, seorang pembawa wasilah ini dalam dunia disebut dengan ulil amri minkum, tetapi di alam akhirat atau alam rohani disebut dengan waliya mursida. Jadi sebutan di akhir zaman itu bukan Rasulullah, tetapi waliya mursida. Ini untuk membedakan antara zamannya Rasulullah Muhammad dan akhir zaman. Di akhir zaman, pembawa manusia dunia disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya, yang disebut dengan waliya mursida. Nah, sedangkan manusianya, pembawanya ini ada tali yang disebut dengan tali zahir. Jadi tali kodim adalah hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala melalui nur yang diestafetkan, diwariskan kemudian sampai kepada manusianya. Itu yang disebut dengan tali kodim, yang itu adalah tali wasilah yang berupa nurun ala nur yadillahu mayasa. Sedangkan di alam dunia, manusia ini juga ada tali zahirnya yang disebut dengan silsilah berguru. Jadi manusia ini memiliki guru dan berguru dan berguru dan berguru sampai dengan guru agung Nabi Muhammad. Nah, ini yang disebut dengan wasilah. Ini juga yang disebut dengan tawasul. Jadi tawasul dan wasilah itu hanya sebutannya saja. Yang penting isinya adalah yang tadi kami sebutkan tadi, yang kami sampaikan tadi. Jadi untuk bisa berwasilah itu bertemu dengan sang pembawa wasilah. Untuk bisa bertawasul itu kita mesti bertemu dengan sang pembawa tawasul. Jadi seperti itu. Yang ini bukan perantara, ini adalah penghantar yang hubungannya adalah langsung. Ibarat kita buka bungkus kabelnya, jika kita sentuh benda kawat logam di dalamnya sebuah kabel, pasti kita akan langsung kena setrum, karena hubungan kabel ini langsung ke sumbernya. Jadi bukan perantara, bukan. Ibarat kita telepon, setelah kita telepon, kita ambil handphonenya, kemudian kita tekan angkanya, kemudian dalam handphone ini lengkap dengan rukun dan syaratnya, pasti hubungan kita adalah langsung dengan orang yang dibalik telepon tadi. Jadi bukan hubungan besok siang atau apa setelahnya, bukan, tetapi adalah hubungan langsung. Nah, inilah disebut dengan wasilah atau tawasul. Nah, jika ada orang yang mengaku berwasilah bertawasul tapi tidak memakai jalur tadi, ada tali kodim yang itu adalah melalui estafet nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya, yang menepati pada seorang manusia pembawanya wasilah tadi yang disebut dengan nur, dan juga ada tali zahirnya yang guru berguru sambung sampai dengan guru agung Nabi Muhammad. Nah, jadi manusia inilah yang pembawa wasilah.
sebagai untuk menurunkan tawasul. Nah, penghantar bukan perantara. Nah, jadi maaf saja, orang kadang bertawasul, berwasil itu hanya menyebut namanya saja, sedangkan yang kita sebut tidak kita kenal. Padahal untuk bisa berwasilah itu mesti bertemu dengan sang pembawa wasilah. Untuk bisa bertawasul itu mesti kita bertemu dengan yang menurunkan tawasul. Kan seperti itu. Dari guru berguru nyambung sampai dengan guru agung Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan tawasul atau berwasilah. Nah, jika di dalamnya tidak ada tadi yang kami sampaikan, ada tali kodim yang itu nur ala nur yang sampai ke Allah Ta'ala, kemudian tidak ada tali zahir antara manusianya, manusia pembawanya dengan guru bergurunya, kita nyambung ke Nabi Agung Nabi Muhammad, itu namanya, itu berarti bukan wasilah atau bukan tawasul. Jadi tawasul atau wasilah ini adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi kita bertemu dengan sang pembawa wasilah yang akan menurunkan tawasul. Nah, sebagai penghantar dalam kita mengenalkan Allah Ta'ala ataupun dalam beribadah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya adalah hubungan langsung ketika kita bertemu dengan sang pembawa wasilah. Sebagaimana di Al-Quran tadi, di surat Al-Maidah 35, ya ayyuhallazina amanu taqwa wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kemudian setelah bertemu dengan wasilah, bersungguh-sungguhlah dengan penuh pengorbanan, berjuang di jalan itu agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi tidak mungkin kita bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah tanpa melalui wasilah, karena jalannya mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala mesti melalui wasilah. Sedangkan untuk bisa berwasilah mesti bertemu dulu dengan sang pembawa wasilah. Inilah yang prakteknya disebut dengan tawasul. Jadi demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Nah, carilah sang pembawa wasilah di zamanmu sendiri, di tengah-tengah kaummu sendiri, dengan bahasa kaummu sendiri. Dialah disebut dengan ulil amri minkum atau waliya mursidah. Ini adalah tentang praktek Wirdul Qadim Tarekat Naqsabandiyah Khalifatul Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid, salam kerukunan agama beragama, salam taklim marifat illahi anta maksudi wa la maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.